Welcome to Math Einstein. Yuk, kita bakal belajar dengan cara yang menyenangkan. Karena di Math Einstein kita akan mengupas semuanya. Dan jangan khawatir, tidak semuanya berkaitan hanya di matematika, tapi juga subjek-subjek lain. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang pastinya menarik. Oh ya, cara Einstein itu melihat masalah dari A ke Z, dan kita ini masih merupakan institusi kecil yang mencoba untuk merangkak. Jadi support kita untuk subscribe ya. Oke. Sekarang kita belajar apa yang akan kita pelajari hari ini. Oleh karena itu biar makin jelas, kakak akan gambarkan dulu dengan sebuah kelas. Di kelas ini adalah kelas virtual karena sekarang kita udah nggak boleh lagi belajar langsung dari kelas. Kita belajar dari rumah, ibu guru akan mengajarkan apa yang penting untuk hari ini. Nah, ini nih kamu nih, lihat nih. Kita gambar dulu dirimu di sini dengan kursi, kemudian temanmu yang secara virtual, jadi biar kamu gak ngerasa kesepian, dengan gambar kursi dan siap untuk belajar. Nah, belajar hari ini adalah terkait dengan alat gerak hewan. Kita mulai dulu dengan yang pertama, alat gerak untuk hewan yang ada di darat. Nah, alat gerak hewan di darat itu apa aja sih sebenarnya? Ada yang tahu belum? Oke, alat gerak hewan di darat adalah kaki. Khususnya kaki ini untuk arthropoda atau hewan sejenis seperti laba-laba, amfibia atau hewan sejenis seperti katak, reptilia seperti kadal, komodo dan teman-temannya, aves seperti burung dan ayam, dan mamalia seperti manusia. Kita sendiri ya. Nah, kemudian ada juga yang lain loh, dirimu sudah tahu belum? Tapi sebelumnya, bagaimana sih cara gerak kaki? Kaki itu bergerak dengan cara merenggangkan atau dengan kontraksi dan melemaskan atau relaksasi. Nah, berikutnya ada juga hewan darat yang lain. Hewan darat itu tidak ternyata cuma manusia saja, tapi ada juga hewan yang bergerak dengan otot perut atau gastropoda. Nah, contohnya apa? Seperti ular dan siput. Mereka bergerak dengan merenggangkan dan menarik otot perut mereka. Bayangin kalau kamu punya six pack dan kamu gerak-gerak dengan six packmu. Keren kan? Nah, berikutnya adalah alat gerak untuk hewan yang ada di udara. Nah, di sini alat gerak untuk hewan yang ada di udara ini adalah dengan menggunakan apa? Menggunakan sayap atau seperti ini gambarnya nih, gambar burung. Nah, gimana sih cara gerak burung itu? Burung itu menggerakkan dan memanfaatkan tekanan udara agar dia melawan gravitasi, naik ke atas dan turun ke bawah. Nah, ototnya ada di otot dada. Oke, berikutnya alat gerak pada hewan yang ada di laut atau air. Nah, apa aja sih? Kita lihat. Hewan yang ada di laut atau hewan yang ada di air, dia memiliki sirip. Oke, atau disebut dengan fin. Itu di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, fin ini itu ada juga dibagi-bagi. Jadi ada yang berasal dari tulang rawan. Nah, tulang rawan seperti ikan hiu ini siripnya berasal dari situ. Kemudian ada juga yang lain. Kalau misalkan hewan itu disebut actinopteriki, yaitu siripnya berasal dari perpanjangan duri. Contohnya adalah ikan tuna. Jadi durinya itu merupakan tulang keras. Kemudian ada yang siripnya tapi tidak berasal dari tulang apapun, yang disebut adalah mamalia atau cetacea. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ikan paus. Nah, coba lihat nih. Ikan paus atau mamalia lain seperti lumba-lumba, siripnya itu semuanya tidak memiliki tulang. Oke, seperti itu ya. Kalau ada yang lain juga ada, namanya cumi-cumi. Cumi-cumi atau gurita ini dia bergerak dengan memanfaatkan mekanisme kantong. Jadi semua udara yang ada di dalam air dihisap kemudian didorong.
Nah, mudah-mudahan paham ya dan menambah informasimu terkait dengan hewan-hewan dan alat geraknya. Jadi kalau misalkan manusia ada yang diramal bisa mendapatkan banyak rezeki di air, nah itu karena dia cocok di air bukan berarti dia memiliki sirip. Oke, kayak gitu dulu. Kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Buat yang tidak ingin ketinggalan dengan pelajaran-pelajaran berikutnya, silahkan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.